Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali ini saya akan sedikit mengupas tentang hubungan antara iman dan egoisme. Sebagaimana kita ketahui, egois adalah sifat yang banyak mempengaruhi kepribadian seseorang. Tidak semua orang mampu menghilangkan egonya. Egois inilah yang mendorong orang untuk berbuat berbagai kenistaan dan kerusakan di muka bumi ini. Misalnya permusuhan, penipuan atau menipu, ingin menang sendiri, merampas hak-hak orang lain, dan kezaliman adalah akibat egoisme yang tidak terkendalikan. Hanya dengan keimanan yang benar, seseorang mampu melatih dirinya untuk bisa mengendalikan egonya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa diceritakan ada dua orang yang berselisih tentang harta, sedangkan keduanya sama-sama tidak memiliki saksi selain dari pengakuan masing-masing. Lalu keduanya mengadukan hal ini dan meminta putusan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu keduanya menyimpan perasaan untuk mementingkan diri sendiri. Kemudian Rasulullah setelah mendengar pengaduan dan hujah dari keduanya, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah manusia juga. Kalian berselisih dan meminta keputusan kepadaku. Boleh jadi di antara kalian ada yang lebih pandai dalam memberikan alasan, lebih lancar berbicara dari yang lain, atau pandai berargumentasi, sehingga aku memutuskan memberi kemenangan kepada yang pandai bicara, berdasarkan kepada apa yang kudengar. Oleh karena itu, apabila aku memenangkan seseorang tidak menurut kenyataan yang sebenarnya, maka janganlah diambil sedikit pun, itu berarti aku memberikan sepotong api neraka kepada orang yang menang tersebut." Sahabat pendengar yang berbahagia, mendengar sabda Rasulullah ini, keduanya atau kedua orang yang berselisih paham ini tumbuh rasa takut kepada Allah dan di alam akhirat kelak nanti. Akhirnya kedua orang ini menangis terseduh-seduh dan saling meminta maaf. Masing-masing berkata, "Aku berikan kepunyaanku kepadamu dan ambillah." Melihat fenomena ini, Rasulullah bersabda lagi, yang artinya, apabila kalian berdua mau berbuat demikian, maka bagilah dan berlaku benarlah. Lalu keduanya membaginya dengan adil, dan sesudah itu keduanya saling memaafkan kalau yang ada lebih atau terkurang dari hak masing-masing. Sahabat pendengar yang berbahagia, ketika iman telah menghujam jauh ke dalam relung hati yang suci, maka dapat dipastikan sifat egois berubah menjadi kekuatan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Banyaknya harta bukanlah segala-galanya, apalagi harus menghalalkan segala cara dalam memperolehnya. Hatinya merasa sakit dan tidak nyaman apabila melihat masyarakat sekitarnya masih banyak yang membutuhkan bantuan, sementara ia tidak mampu untuk berbuat banyak. Sehingga ketika ia memiliki sedikit harta yang bisa dibagi, maka harta tersebut tidak akan lama diam di tangannya. Namun dengan segera harta tersebut berpindah tangan kepada yang berhak. Kemudian diriwayatkan suatu hari Umar bin Khattab memerintahkan pembantunya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Mu'az bin Jabal dan menunggunya agar mengetahui apa yang diperbuat oleh Mu'az bin Jabal terhadap harta tersebut. Sampai terima Mu'az bin Jabal, pembantu ini berkata, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab berpesan agar uang yang
Kuserahkan ini untuk memenuhi keperluanmu. Mu'az menjawab, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya dan senantiasa menyertai Umar. Setelah menerima harta ini, Mu'az segera memerintahkan pembantunya untuk pergi ke rumah si A dan memberikan uang sekian. Kemudian ke rumah si B sekian dan selanjutnya ke rumah si C sekian dan seterusnya. Kemudian datang seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Dia berkata, demi Allah, kita juga termasuk orang miskin. Sisakan uang untuk kita. Ternyata uang yang tersisa dalam kantong hanya tinggal 2 dinar. Kemudian ia memberikannya kepada istrinya. Pembantu dia segera pulang dan menceritakan semua kejadian itu kepada Umar bin Khattab. Umar merasa puas dan gembira. Lalu ia berkata, mereka semua bersaudara, antara satu dengan lainnya saling membantu. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini salah sekitar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Demikian kalau kita perhatikan akhlak para orang soleh yang lahir dari keimanan yang benar. Keimanan yang mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan manusia dengan dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.